Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Auto Sport Bagan. Bukan channel kebanggaan, tapi channel kebiasaan. Kali ini biasa akan membantu menjawab pertanyaan dari rekan masalah penentuan juara pada sistem setengah kompetisi. Langsung saja komen terbaru dari Andri Anto ya, Andri Anto. Pak, kalau misal 3 tim A, B, C, tim A vs tim C hasilnya 0-0, tim B vs tim A hasilnya 2-0, tim B vs tim C hasilnya 2-0, otomatis tim B juara grup. Oke, jelas karena menang 2 kali. Yang ditanyakan di sini adalah untuk runner up-nya ditentukan pakai apa-apa. Oke, nanti saya jelaskan. Sedangkan hasil imbang dan sama kebobolan 2 gol. Ya, yang menentukan yang jelas nanti panitia. Ya, sebelum saya jelaskan ini, saya lihat penanya yang kedua. Dan ini penanya yang kedua yaitu Mas Jonathan Cornelius ya. Bagan 48 tim sistem gugur Pak. Oh ya, sistem gugur. Ya, sistem gugur ya. Karena yang dilihat di sini sistem gugur peserta 48, modelnya full ronde. Untuk Mas Jonathan atau mungkin yang lain yang melihat YouTube saya, untuk sistem gugur itu ada acuan peserta untuk kelipatan 2. Dalam arti biar mudah membuat bagan hasil pertandingan atau bagan pertandingannya. Yaitu kelipatan 2, maka peserta harus 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya ya, sampai 64 dan seterusnya saja. Karena yang ditanyakan di sini 48 ya kan. Yang sudah dilihat oleh Mas Jonathan itu 48, saya hanya membuat contohnya model full ronde. Kenapa? Karena 48 itu bahasanya istimewa. Bisa diikutkan ke 32, itu modelnya full ronde. Bisa diikutkan ke 64, itu modelnya B. Ya, karena 48 itu balance, 48 itu seimbang, 48 itu di tengah-tengah. Diikutkan ke 32, ya lebihnya 16. Diikutkan ke 64, ya kurangnya 16. Berarti dibuat B bisa, ya. Tapi saya hanya membuat contoh dibuat full ronde. Itu aja jawabannya. Dan penanya berikutnya di sini ada Teher Garan. Kang Mas yang 5 dong, makasih ya. Yang 5 untuk membuat jadwal setengah kompetisi ya. Iya, ini di playlist saya sudah ada ya kan. Terus menanyakan lagi yaitu maaf Pak, maaf kurang paham penjelasannya, nilai menghitungnya gimana. Ini mungkin bisa tak jelaskan ulang ya di peserta 5 untuk nilai menghitungnya. Ya, sebelum menjelaskan ulang, ini saya juga akan menjelaskan masalah menghitung nilai. Yuk kita lihat saja. Oke, ini penjelasannya untuk Mas Andrianto atau mungkin yang lain yang membutuhkan bagan hasil pertandingan. Ini data sudah tak masukkan ke bagan hasil pertandingan. Nah, ini ya. Maka katakanlah ini grup 1 ya, karena pesertanya pakai abjad A, B, C ya. Maka untuk memasukkan data ya, sekali lagi untuk pemirsa, yang disebutkan dulu itu untuk yang di samping, yang disebutkan belakangan untuk di atas. Sengaja hasil pertandingan saya pakainya pulpen hitam sama merah gitu ya. Ya, bisa dibaca A itu lawan B kalah 0-2, lawan C draw 0-0. B menang 2-0 ya, datanya dibalik ya, karena A lawan B itu yang menang B ya 2-0. Dan lawan C juga 2-0. Dan C-nya lawan A 0-0 ya, dan lawan B kalah 0-2. Maka masing-masing main 2 kali, jelas. Menang, seri kalah ya. Kalau lihat pertanyaan ada gol ya, berarti mungkin sepak bola atau mungkin futsal gitu ya. Maka untuk A itu tidak pernah menang, seri sekali kalah sekali. Goal different atau selisih gol itu 0-2 atau min 2 gitu ya. Nilainya 1 karena seri itu nilainya 1 ya. Terus yang B otomatis ya, kalau menang itu nilainya 3, maka menang 2 kali, tidak pernah seri, tidak pernah kalah, nilainya 6. Dan yang C sama dengan A ya, tidak pernah menang, seri 1 kali, kalah 1 kali ya, min 2 juga, nilainya 1. Maka di sini yang ditanyakan oleh Mas Andri itu ini,
untuk runner up-nya ditentukan pakai apa, Pak? Ya, pakai apa? Oke, sekali lagi yang menentukan itu panitia. Maka sebelum pertandingan ini dimulai, ya, panitia itu saat TM sudah menentukan kriteria, ya, kriteria. Dan ini kriteria yang ditentukan oleh panitia sebelum pertandingan dilaksanakan. Maka ada KMUJ. KMUJ itu kriteria menentukan urutan juara. Ya, maka satu, nilai yang tertinggi jelas. Kalau nilai yang tertinggi ya mesti urutannya yang terbaik gitu ya. Dua, add 1 dalam arti sama dengan 1 dalam arti nilainya sama atau nilai tertingginya sama gitu ya. Maka dilihat selisih gol ya. Terus 3, add 2 ya, nilai tertinggi sama, selisih gol sama, maka dilihat produktivitas. Dan yang keempat, add 3 sama dalam arti 1 2 3 sama gitu ya, maka dilihat head to head ya, bisa head to head. Dan yang kelima, andai kata masih sama ya, ini andai kata masih sama, maka dilakukan tos atau tanding ulang. Nah, agak ribet ya, kriterianya terlalu panjang. Kalaupun mau dibikin simpel boleh. Kriterianya cuma nilai yang tertinggi sama head to head boleh, terserah panitia. Ini saya hanya untuk gambaran saja seperti ini. Maka yuk kita lihat bagaimana kok terjadi sama. Oke, kita lihat ya satu persatu. Otomatis ya, otomatis B itu juara. Ya, juara pool lah, juara pool untuk lolos putaran berikutnya gitu ya, nilainya 6. Maka untuk menentukan runner up ini yang ditanyakan, menentukan runner up ya, kalau melihat kriteria jelas nilainya sama 1 1, maka dilihat kriteria yang kedua yaitu selisih gol. Selisih golnya sama yaitu min 2, ini juga min 2 sama ya. Maka dilihat kriteria ketiga yaitu produktivitas. Produktivitasnya mana ya, sama-sama tidak memasukkan ya 0, sama-sama tidak memasukkan sama, produktivitasnya sama ya 0 semua. Maka dilihat yang keempat, head to head, yaitu andai kata sama tadi dilihat head to head. Head to headnya A melawan C ya, 0-0 sama juga ya kan. Oke, maka otomatis berarti kriteria yang kelima yaitu andai kata sama dilakukan tos atau tanding ulang. Nah ini ribet ya, dilakukan tos atau tanding ulang. Maka biar tidak tos ataupun tanding ulang ya, mungkin FIFA itu pernah menerapkan itu pakainya fair play ya, yang kartu kuningnya banyak itu berarti kalah, atau mungkin yang ada kartu merahnya ya, ya pokoknya pakainya fair play lah. Maka biar tidak ribet menentukan runner up-nya, kalau satu pool isi 3 ya, kemungkinan sama seperti ini itu ada atau terjadi, maka kita panitia membuat sistem nilainya yang dirubah. Oke, walaupun itu kompetisi atau setengah kompetisi ya, maka sistem nilainya yang dirubah maksudnya seperti ini. Kalau menemui hal seperti ini ya, maka panitia lebih baik pakai sistem nilai 3. Dalam arti setiap pertandingan itu nilainya 3. Jadi andai kata draw ya, atau jadi apabila draw atau seri dilakukan adu penalti ya, ya menang adu penalti nilainya 2. Dan kalah adu penalti nilainya 1 ya, ini akan lebih simpel. Maka untuk menentukan runner up akan lebih mudah. Dan gol adu penalti nggak perlu dicatat pada rekap bagan hasil pertandingan ya, nggak perlu dicatat di sini. Cukup di serinya saja dikasih plus. Contoh A lawan C kan sama-sama ya seri. Begitu adu penalti dimenangkan A ya, maka A di sini plus. Nah, menangkan A. Maka otomatis A itu nilainya 2. Nah, menang adu penalti nilainya 2. Maka A di sini nilainya 2. Nah, selesai. Siapa yang runner up? Sudah ketemu jawabnya. Maka juara pool adalah B, nilai 6. Runner up-nya adalah A, nilai 2. C, juru kunci, nilai 1. Itu akan lebih simpel, lebih mudah, lebih praktis. Ya, oke, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk Mas AA, Mas Andrianto, atau mungkin yang lain yang membutuhkan jadwal pertandingan atau cara menentukan urutan juara. Ya, silakan
ditanyakan di komen dan jangan lupa caburnya apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Auto Sport Bagan.